dari dulu terkenal, apalagi ketika bersentuhan dengan konflik tambang, gitu. Juga ada minuman keras, gitu. Nah, bagaimana Pak Kanit ini menangani ketika ketemu dengan hal-hal begitu lagi, Di? Jadi kan sekarang begini. Oke, orang baku dapat orang bercerita. Apa kabar, Komandan? Alhamdulillah udah sehat-sehat. Ya, dengar kabar so jadi Kanit Buser. Ya. Alhamdulillah ada kepercayaan dari pimpinan untuk mengendalikan Buser Bolmo. Asik. Seberapa lama ini? Sekitar 3 minggu lah. Lumayan juga ya. Ini pantas dapat lihat kelelahan ini. Apa karena memang medan tempur di sana agak berat? Kalau medan tempur ya karena orang ke wilayah mungkin paling besar ya kalau tidak salah ini di BMR ya memang. Di Bolmong ya? Iya. Di Bolmong. Ya, dulu kan masih satu juga kan? Dulu sempat Katim Maleo. Katim Bogani. Katim Bogani. Tapi Polsek waktu itu. Kalau Polsek. untuk anggota Buser selama ini ya waktu masih satu, tapi anggota. Oke, gitu. Di Polsek Kota dulu ya? Enggak, memang dari dulu memang di masih Polres Bolmong belum pisah. So memang paling lama bertugas mungkin ya di reskrim khususnya lapangan. Oke, memang pemain inti di situ ya? Seperti itu. Oke. Ya, jadi kan kemarin pisah dari Polres Bolmong yang terpusat di Kota Mobagu, sekarang di 5 kabupaten kota, masing-masing ada Polres. Iya. Nah, Bolmong beruntung dengan wilayah terbesar, berarti dapat ini di daerah Dumoga juga. Iya. Ini kalau Dumoga ini kan kalau di istilah film-film koboi itu Texas, tanpa saur sepuh. paling rawan se Bolmong Raya. Nah, bagaimana di sana DP kondisinya? Sebenarnya sih kalau dibandingkan dengan mungkin tahun berapa itu, sekitar 2005 ya. Pokoknya di bawah dari 2010, kalau menurut kita sih pengalaman pribadinya kita, Dumoga sekarang ini sudah tidak kayak dulu. Oke. Kalau masalah rawan, saya pikir semua tanpa di Bolmong ini adalah tanpa rawan, tapi mungkin karena ada DP nilai tersendiri untuk tingkat kerawanan di Dumoga, karena di sana itu kan mungkin orang melihat ke sana kemari bawa peda, tapi sebenarnya Dumoga sekarang sangat jauh DP ini daripada dulu dibandingkan dulu. Oke. Itu udah berasa karena memang Pak Kanit ini dulu kan bertugas juga di terpusat di Kota Mobagu. Juga sering ke sana. Iya. Menangani kasus di sana juga. Apa segala macam. Memang berbeda DP suasana sekarang agak. Sangat jauh sekali DP perbedaan sekarang. Maksudnya untuk sekarang kalau menurut kita penilaian pribadi sebagai anggota yang tugas di wilayah Bolmong khususnya Polres kami di Dumoga, memang sangat jauh untuk pemahaman hukum. Orang Dumoga kayaknya lebih maju. Hukum ya. Ya. Oke. Mungkin karena pendidikan semakin tinggi, perkembangan juga semakin pesat. Iya. Gitu. So berapa lama Polres di sana? 1 tahunan mungkin. 1 tahunan Sekitaran. Jadi sekarang sudah ada Kapolres sendiri. Jajarannya sudah lengkap. Oke. Nah, di unit Buru Sergap, sekarang berapa anggotanya? Sekarang ini anggota besar di Bolmong itu ada 10. Jadi 9 anggota. Juga dan kita. Pemain lama juga? Ini, ada juga beberapa mantan ex Resmo Kota. Ada juga yang memang lama tugas Dumoga. Oke, jadi secara tim juga sebenarnya gampang sekali, kompak, diatur gitu. Sudah. Nah, Dumoga ini dari dulu terkenal, apalagi ketika bersentuhan dengan konflik tambang, gitu. Juga ada minuman keras, gitu. Nah, bagaimana Pak Kanit ini menangani ketika ketemu dengan hal-hal begitu lagi, Di? Jadi kan sekarang begini, untuk patoran sendiri dan di Polres Bolmong khususnya tuh setiap malam minggu itu karena tingkat kerawanan masyarakat itu biasanya kan di malam minggu Kapolres pemerintah ya, orang tiap malam minggu wajib hukumnya untuk Polres Bolmong itu melakukan cipta cipkon, bahasa cipta kondisi. Oke.
Jadi seluruh personil baik Buser, Sabara, Bima segala macam itu turunlah orang. Jadi patroli itu semua polsek jajaran pun perintah pimpinan harus laksanakan itu untuk meminimalisir tingkat kerawanan masyarakat. Secara kuantitas masih Kalau buat kita turun jauh. Turun jauh. Apa karena memang ada Toto Suryawan tidak di sana? Bukan persoalan saya. Cuman di sini mungkin kalau saya pribadi menilai torang pepimpinan di Polres Bolmong itu caranya menangani, kalaupun memang ada tarkam atau yang jadi kebiasaan di Dumoga sangat-sangat luar biasa kalau buat kita. Oke, luar biasa. Apalagi Pak Kapolres, beliau cara itu dia langsung masuk ke massa dan memberikan himbauan-himbauan masalah. Jadi Kamtibmas. bersentuhan langsung. Langsung. Memang kalau dapat tipikal seperti itu paling tepat kayaknya kalau Iya. Jadi masyarakat lebih tersentuh gitu. Iya. Kalau menurut kita itu. Ditambah juga ada Kanit Buser juga sentuhannya luar biasa. Oke. Nah, yang paling meskipun sudah berkurang tapi tentu masih ada 1-2 juga. Masih ada. Yang paling banyak apa itu? Ya kalau masalah miras mungkin itu kan semua wilayah pasti ada, tapi sementara ini kita menekan peredaran miras khususnya paling banyak di Dumoga. Karena persoalan yang timbul di Dumoga ini paling banyak masalah itu. Ini banyak sekali kan orang juga sering meliput di sana dan berulang-ulang sebenarnya DP konflik di sana. Jadi kayak wilayah Dumoga Timur, Dumoga Barat terjadi 10 tahun lalu, tahun ini terjadi lagi, berulang-ulang. Apakah memang dendam kesumat yang nyana pernah mau hilang? Terus bagaimana polisi Kalau masalah itu kita pikir sebenarnya seperti saya bilang tadi, kondisi Dumoga sekarang memang ada tarkam, masih mungkin ya bulan lalu juga sempat terdengar ada tarkam di sana. Tapi bedanya dulu dengan sekarang itu, kalau dulu orang mungkin bajaga ya paling cepat 1 minggu. Itu pun standby sama mungkin pasukan kadang-kadang ada BKO dari Polda segala macam. Tapi yang akhir-akhir ini ya cuman antar kelompok, walaupun memang ada 2 kampung tapi soalnya sama dengan dulu langsung jaga baku dapa. Jadi dia penanganan orang pun mau bubarkan itu sedikit mudah. Apalagi ada bantuan-bantuan juga dari pemerintah di desa. Oke, nah ini jalur Dumoga itu kan termasuk di AKD, Amurang, Ketemu Bagu Doduo. Itu kan jalur utama juga akses ke Bolsel. Juga Gorontalo kalau dia lewat Bolsel. Banyak sekali keluhan tuh ketika mau lewat, aduh takut kita semalam ini. Lagi ada orang Badola. Dan itu memang banyak juga yang sering di Facebook ada foto, ada video. Itu masih terjadi enggak sekarang? Sangat jauh berkurang. Sangat jauh berkurang. Ini juga jaminan untuk orang-orang yang mau ke sana ya. Gitu. Karena itu saya bilang, kalau dulu, zaman dulu, jam 4 sore itu saya sendiri merasakan. Karena yang mungkin saya dulu masih Dumoga Raya, itu sekitar 2 tahun kita tugas Dumoga. Lama juga. Lumayan. Masih Dumoga Raya, belum pisah-pisah, belum ada Dumoga Utara, Dumoga Timur, Dumoga Barat, masih Dumoga bersatu. Itu jam 4 itu orang, jangankan orang, mobil penumpang saja coba pikir melewat. Oke. Karena mungkin ada paling kamar orang mabuk, pegang peda, badola jalan, macam-macam. Atau mungkin itu salah satu alasan kenapa Polres Bolmong kemudian ditempatkan di wilayah itu. Oke. Jadi itu jadi jaminan juga untuk masyarakat di sana, masyarakat di luar bahwa Dumoga sekarang lebih aman. Nah, itu salah satu wilayah saja kan. Kita pikir kan di daerah lain juga punya kasus yang sama, punya persoalan yang sama. Mungkin dengan penanganan yang lebih tepat Dumoga akan aman-aman saja. Gitu. Nah, 2 tahun bertugas di sana. Iya. Oke. Masih nyong-nyong atau
Nyong-nyong. Nyong-nyong. Iya, nyong-nyong. Jadi untungnya nak nakal juga sama dengan anak-anak Damoga ya. Gitu. Tahun berapa bertugas di Polres Bolmong? Di Polres Bolmong. Di Polres awal itu masih satu. Itu masih satu. Tahun 2000. Tahun 2000. Jadi begitu lulus langsung ke sini atau? Lulus langsung penempatan di sini, torang pe jumlah angkatan 60 orang masuk pertama Bolmong. Coba angkatan berapa nih di? Torang pe nama batalion Wisanggeni. Wisanggeni. Lulusan SPN Karombasan. Angkatan 99 2000. 99 2000. Oke, berapa banyak itu? Waktu itu 550. Banyak juga. Banyak. Tapi yang masuk ke Bolmong waktu itu mungkin paling banyak. Ada sekitar 60 orang. Oke. Itu tersebar paling banyak kemana? Waktu itu masih satu, masih di torang 47 orang kalau tidak salah ingat. 47 orang untuk unit perintis Sabara waktu itu, UPS namanya waktu itu. Yang sebagian masuk ke penjagaan. Itu tahun 2000? Tahun 2000. Tahun 2000. Okay. 8 bulan jadi anggota Sabara. Okay. Baru mutasi di Reskrim. Busar. Ya. Jadi memang dari pangkat satu Bengko memang tangkap penjahat. Belajar tangkap penjahat waktu itu. Ya. Oke. Setelah dari Busar ke Busar terus sempat nggak ke? Jadi kita pernah juga sebenarnya nih kalau cuman mau cerita ini pengalaman di dinas kepolisian ini ke sana kamar nih tempat tugas. Okay. Di Busar kalau mau hitung-hitung sih tabale, mutasi, ulang balik. Boleh ya paling kurang lah 10 tahun lah ada kita di lapangan. 10 tahun? 10-12 tahun kita di lapangan. Lama juga. Kehidupan memang 70% di jalan. Di jalan. Kata kasarnya begitu. Anak jalanan. Anak jalanan. Selama itu juga 10 tahun itu memang cuma berputar-putar di Bolmong Raya atau? Kita juga pernah dulu BKO ke perbatasan Filipina. Wow. Miangas. Sempat ke sana juga? Sempat ke sana. Berapa lama di sana? 4 bulan. Oke, 4 bulan. 4 bulan rasa 4 tahun. Ya. Jauh itu. Jauh memang ya. Masalahnya itu orang darat, bukan orang laut. Kalau orang laut ini terlalu masalah. Tapi kan di sana ditempatkan di darat, bukan di laut. Memang, tapi kalau mau ingat itu sulit dibayangkan. Tapi karena janji siap ditempatkan di mana saja, iya. Intah. Apa namanya kalau di kepolisian apa DP nama? Sumpah atau apa istilahnya? Kalau di PNS itu kan ada trimatra pengabdian apalah. Gitu. Orang pesumpah prajurit memang itu. Oh gitu. Siap ditempatkan di mana saja. Kalau orang kan kita angkatan kan terakhir pemisahan dari militer ke sipil. Jadi angkatan pertama yang angkatan terakhir yang masih dididik setelah militer kita angkatan. Masih merasakan ini masih militer. Merasakan militer. Oh luar biasa. Adik-adik ya masih ada militernya tapi mungkin sedikit berkurang. Lebih difokuskan ke intelektual. Oh, luar biasa. Fisik dikurangi. Kalau orang pejaman dulu masih tapi angkatan terakhir tuh fisik masih digenjot. Jadi, memang luar biasa. Pantas buser-buser di letengnya Om Toto ini jaha-jaha waktu itu ya. Alhamdulillah. Kalau untuk sekarang mungkin selalu di Polda Sulut rata-rata kita angkatan pegang kanit lapangan. Okay. Ada semua itu. Pasti di polsek-polsek itu pasti ada kita balitik. Mau di Manado, Minahasa. Pasti ada yang di Busar, nggak ada yang di Busar. Tapi tunggu, menarik tadi di Miangas. Ngapain aja di sana? Itu kan menjaga perbatasan. Jadi orang di situ ada polisi, ada TNI Angkatan Darat, ada TNI Angkatan Laut. Tim gabungan. Okay. Jadi memang semua ada situ. Karena memang di situ kita sih nggak pernah lihat atau pernah jalan ke Filipina. Tapi kalau posisi orang bilang bahasa orang sana air todo. Davalia itu Davao. Oh begitu. Davalia itu lampu Davao katanya. Belum pernah ada di sana ketegangan yang luar biasa. Kalau ketegangan cuma satu kali karena waktu kita ke sana itu pas tsunami Aceh. Bukan penjahat ya? Enggak ada penjahatan. Jadi tsunami di Aceh tapi DP gelombang. Enggak, waktu itu kan baru kelar tsunami Aceh. Baru kelar tsunami Aceh. Jadi psikologi masih terpengaruh. Ini sempat tanah goyang di sana. Oh, sempat ya? Sempat. Pikiran orang di sana memang sampai terbawa di mimpi. Luar biasa.
Karena orangnya nggak biasa ada palia lau begitu. Iya. Nah, terus itu setelah berapa lama tadi? 4 4 bulan. bulan. Terus balik Lagi ke sini. Langsung ke Kota Mobagu. Kota. Oh, apa di benak waktu itu dapat pindah ke? Ya, Ada sujud syukur enggak? pokoknya intinya Sony mau ke sana, gitu. Tapi iya. kalau memang perintah ke sana Perintah ya tugas, mau tidak mau berangkat. ke sana. Berangkat ya. Tapi kalau bisa Oke. di sini juga. Nah, itu kan masih di seputaran Sulawesi Utara. Pernah enggak ditugaskan keluar kemana? Belum Belum pernah. ada. Cuma dulu berapa kali masuk surat perintah tugas ke Irian Jaya, Poso Ambon. Cuman mungkin belum ada umur pendek di sana. Iya. Itu kan ke Irian itu kan orang latihan menembak 1 minggu. Operasi Bintang Kejora kalau enggak salah ingat kita. Oke. Cuman ya itu belum ada rezeki mau tugas di luar. Tapi kalau ada mau ya? Oh berangkat. Oh, berangkat. Berangkat karena waktu itu kita baru pangkat, memang baru keluar, masih panas-panas. Mana? Kalau kita dapat perintah itu kita minta pensiun dini. Cukup sampai di sini Jod bilang tuh. Oke, kenapa kau jadi polisi dang? Kalau ini polisi sebenarnya terus terang kita cita-cita awalnya tentara. Oh gitu. Terus terang tentara karena keluarganya kita keluarga besar tentara. Jadi kita pe om, ajus pe adik tentara. Yang paling bungsu yang kebetulan so pensiun, yang lama juga tugas di Bolmong sini, so pernah ke Satreskrim di sini juga polisi. Karena kita pe anak saudara satu so jadi tentara, akhirnya waktu kita mau mengajukannya tentara, tapi memang sudah karena masuk polisi supaya ada yang ganti dengan pe om satu. Iya. Kalau kita, kalau tapi om yang tentara bilang so ada Perimbangan. so ada perimbangan. Dan memang kalau di torang pe struktur keluarga memang paling banyak tentara. Polisi ada sekitar 4 orang dan kita. Oke. Iya, ipar juga Iya, polisi. tapi ipar juga polisi. Oke. Jadi memang keluarga kalau mungkin masih ABRI, keluarga bersenjata. Iya. Jadi sebenarnya tujuannya kita masuk polisi juga ya pertama itulah. Mengabdi kepada masyarakat. Intinya yang paling terpenting itu. Yang kedua ya tidak bisa didustai, cari makan orang di situ. Cari pekerjaan yang boleh orang bilang orang kalau mau suatu kamari ada pensiun ya. Oke. Itu. Nah, ini yang namanya Toto Suryawan Manoarfa, Ya. itu paling jahat di bola Mongodoraya ini, terkenal di mana-mana ini. Apalagi selalu diposisikan memang bertanggung jawab sebagai kanit, katim. Gitu. Ini jahat atau enggak? So, kita juga kalau melihat kok ini kalau masalah jahat ini kok relatif. Sebenarnya kalau orang yang pertama kenal kita, nggak tahu ya apa kita pemuka memang dapat ya jahat atau bisa ya kan. Tapi rata-rata teman yang baku dapat pertama dari kita, orang bilang kita jahat. gitu. Tapi sebenarnya ya jahat itu buat kita orang jahat. Ya, kita kan orang baik. Iya, sepakat. Tapi kalau memang untuk masalah penindakan hukum, kita tidak ada kompromi. Oke. Kalau salah. Salah. Oke. Aduh, sotako salah kita. Nah, selama jadi polisi berarti seberapa tahun ya? 20-an tahun. 20-an tahun. Ada kasus atau ada giat yang paling berkesan? Sebenarnya kok kalau mau ingat kan terlalu banyak, cuman gimana ya? Buat pak kita selama kita dinas, semua kasus itu menarik. Ya. Kenapa kita pilih reserse? Karena saya orangnya suka tantangan, bukan satuan lain tidak menantang, bukan. Cuman kalau di reserse kan orang mesti berpikir bagaimana orang mau tangkap orang, bagaimana orang mau sidik orang. Karena selain kita lapangan, kita juga pernah sekitar 2 tahun jadi penyidik. Jadi dia dinamika untuk orang tugas jadi polisi ini, dia adrenalin ini yang kita kejar. Iya.
Toh, mungkin dengan kondisi usia sekarang yang kalau di polisi dengan pangkat Aibda ini kan sudah cukup matang. Ya. Bukan lagi zamannya lagi untuk kita main kejar-kejaran di jalan. Ya. Seperti itu. Tapi kenapa kita masih bertahan? Kenapa mungkin pimpinan masih berikan kepercayaan ya karena itu kita orang suka yang menantang. Kita nggak suka tuh yang cuma berduduk, berdiam. Walaupun mungkin di penyidik pun ada dan tapi penyidik kan paling banyak di belakang meja. Ya. Dia tidak selalu turun lapangan. Tapi kalau booster atau resmob yang bahasa kerennya sekarang ini, dia pasti di jalan. Kehidupannya pasti di jalan. Dorang bilang bahasa lucu-lucunya sedang banci pulang pagi, apalagi booster. Ya toh? Sama tuh orang. Sama. Wartawan saja kalau pulang cepat aneh itu ya. Sedang itu mau tanya, siapa bisa pulang? Nah, salah satu saja apa yang paling berkesan yang selama jadi polisi? Oh, begini, kalau masalah itu mungkin saya bukan menyepelekan kondisi tim kita sekarang ini karena mungkin tim juga masih baru. Mungkin kita flashback ke belakang waktu kita jadi Katim Bogani di Polsek Kota Bambagu. Ya. Waktu itu ada kasus jambret. Kasus jambret. Dan itu atensi pimpinan. Waktu itu Pak Kapolresnya masih Pak Faisal Wahyudi, KBP, yang Kapoltabes sekarang. Itu berulang kali. Dan malam itu kita kumpul anggota. Kita anggota waktu itu hampir sama jumlah dengan kita anggota Buser sekarang. Tapi waktu itu yang unik Pak kita ada 2 orang. Kita anggota Poluan. Oh, ada 2 perempuan? Ada 2 orang. Jadi ada 2 orang ini, satu nama Santi, satu nama Vivi. Ya. Kita kumpul anggota, jadi kita bilang, orang bagaimana caranya mesti ungkap ini kasus jambret ini, kasus meresahkan masyarakat. So laporan ada 3 ke 4 waktu itu. Ya, kalau nggak salah kita juga sempat mungkin dari media juga paling tahu itu masalah itu. Jadi kita kumpulin, kita briefing anggota malam itu, kita bilang Vivi dengan Santi menyamar jadi ibu-ibu. Oh, begitu. Jadi ibu-ibu waktu itu kita suruh pakai daster. Jadi cewek masih pangkat 1 bengkon. Kita suruh menyamar bawa keranjang, tapi anggota kita plotting di beberapa pos sekitar jam 4:30 karena laporan waktu itu kan dorang bilang dong Babage ini yang ke pasar di Sarasi. Jadi anggota beberapa kita plotting, ada yang juga yang menyamar jadi tukang sayur, toh. Jadi dong 2 pekerjaan cuma ke atas ke bawah. Memang tidak ada waktu itu mungkin ini yang tukang jambret ini sentuh pada orang 2. Tapi ya alhamdulillah sekitar jam 5:30 pagi kita anggota yang di pertigaan Gogagoman arah masuk arah pasar itu dekat parkir. Dapat informasi satu, akhirnya ada baku dusu dapat. Ya mungkin yang berkesan pakai itu prosesnya itu prosesnya itu yang mulai dari perencanaan semua dan gol itu. Tertangkap itu orang. Orang mana? Ada salah satu desa di. Oh, orang sini juga. Orang sini. Karena kan sempat tersiar juga ini dari Jawa lah, dari macam-macam. Juga orang sini ya. Orang sini. Pemain-pemain lama. Itu yang paling berkesan. Itu yang paling berkesan menurut Pak kita. Jadi kayak di film-film gitu. Iya. Ada proses. Perencanaan sampai tangkap orang. Bukan. Itu yang paling berkesan Pak kita menurut kita. Luar biasa. Mungkin kalau dengan kita tim yang baru sekarang, ya pasti ada yang akan berkesan. Ya. Pasti ada. Pasti ada. Targetnya itu pasti ada. Dan sekarang ini punya tim yang luar biasa. Alhamdulillah. Dengan tim yang komplit kalau buat kita tim sekarang ini. Yang di Bolmong sekarang? Ada yang spesialis lidik curanmor. Ya. Oh, multi talenta sama kita anggota sekarang ini. Luar biasa. Nah, terakhir ini, Komandan. Kita masih ingat di zaman
sekolah dulu, kuliah mungkin ada Bang Napi namanya kan itu. Waspadalah, waspadalah. Nah, sebagai salah satu pimpinan di jajaran kepolisian di Bolmong, ada pesan-pesan untuk masyarakat? Kalau mungkin pesan cukup banyak yang disampaikan oleh Polres Bolmong, khususnya di Bolmong. Ya. Tapi kalau saya pribadi, saya cuma menghimbau kepada masyarakat Bolmong Induk Bolmong Induk, khususnya Dumoga, agar selalu menjaga stabilitas keamanan, jangan selalu membakalai, nggak usah mabok malam minggu, supaya lekas yang orang masih mau sama-sama istirahat. Itu saja. Intinya kalau kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita ke wilayah khususnya Bolmong Induk tetap aman-aman, masyarakatnya juga lebih sadar hukum, toh. Jadi kalau untuk menyelesaikan permasalahan tidak perlu dengan kekerasan, itu saja. Asik, mantap, top.